Ya, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang praktikum PLC, yaitu tentang upload, download, dan pemrograman PLC menggunakan software CX Programmer. Pertama-tama kita buka softwarenya CX Programmer. Ya, CX Programmer-nya sudah terbuka. Ya, pada CX Programmer ada menu dan ada toolbar beserta ikon-ikonnya. Kemudian pertama-tama kita adalah membuat project baru, yaitu new, ctl new. Ya, pertama-tama kita device name-nya kita namain PLC, device tipe CP1LE, kemudian network tipe Ethernet, kemudian network tipe kita setting drivernya Ethernet, IP address-nya ini 192.168.250.1 dan port number-nya 9600. Oke. Nah, ini sudah keluar ya, new project PLC. Kemudian kita akan coba transfer data dari PLC ke PC atau laptop. Kita coba work online dulu. Kemudian kita pilih transfer from PLC to PC ya. Jadi kita akan mentransfer datanya dari PLC ke PC, from PLC to laptop atau PC. Nah, ini upload ya, namanya upload program. Kita centang semuanya saja, kemudian oke. Ya, upload successful. Nah, ini merupakan programnya yang tersimpan pada PLC. Kita transfer ke PC atau laptop ya. Kemudian pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah men-save-nya dulu atau menyimpannya dulu pada laptop, yaitu file, save, kita simpan pada PLC Omron. Kita namai latihan PLC. Oke, save. Dan sudah tersimpan ya. Ini programnya di dalam laptop. Oke, di dalam program ini ada dua macam ini ya, input output, yaitu input digital dan input analog. Untuk bagian input output digital yaitu ada pada ladder ini. Nah, ini merupakan sebagai input digital.
Kemudian yang bulat-bulat ini merupakan output digital dari PLC. Biasanya alamat input digital diawali dengan 0, kemudian titik, kemudian alamat dari input digital tersebut 0.00, 0.01, kemudian sedangkan output biasanya diawali dengan 100 atau 101 dan alamat dari port output dari PLC tersebut yaitu 100.00, 100.01. Nah, ini di sini kita menggunakan 5 output digital ya, yaitu 00, 01, 02, 03, 04. Seperti pada praktikum HMI sebelumnya ya, kita akan menggunakan HMI tersebut untuk dihubungkan ke PLC. Ya, sedangkan di sini adalah ladder diagram untuk analog output, yaitu analog output 1. Move merupakan instruksi ya, memindahkan dari data dari digital diubah menjadi ke analog. Nah, sedangkan yang ini merupakan ladder diagram untuk analog input, yaitu kita gunakan 2 analog input, yaitu input 1 dan input 2. Kegunaan dari ladder diagram analog input ini untuk merubah data dari analog ke dalam bentuk digital di dalam PLC ya. Dan datanya berupa hex atau hexadesimal. Di sini terbacanya. Oke, setelah sedikit penjelasan tentang ladder diagram, kita akan coba downloadkan ya. Kita downloadkan kembali. Jadi tadi kita akan upload, yaitu transfer data dari PLC ke dalam PC atau laptop. Kemudian kali ini akan kita coba transferkan ya. Kita download, transfer to PLC. Jadi kita akan mengirim program ini tadi semua dari PC atau laptop ke PLC. Ya, kita centang semua aja ya. Program, setting, simbol, semuanya. Kemudian kita coba transfer. Continue, yes. Yes. Nah, download successful. Nah, setelah kita download, biasanya kita harus mereset PLC-nya dahulu supaya data tadi bisa terbaca atau terrefresh PLC-nya. Ya, kita lanjutkan langsung praktikum dengan menggunakan PLC-nya ya. Supaya lebih jelas, nanti kita akan menghubungkan PLC dengan HMI dan power supply untuk sebagai input analog ya, DC power supply. Ya, kita lanjutkan praktikumnya dengan menggunakan PLC langsung ya. Di sini pertama-tama akan saya tunjukkan peralatan apa aja yang digunakan. Ini
seperti monitor ya. Ini namanya HMI seperti pada praktikum sebelumnya ya. Di sini ada indikator power dan ini tampilannya yang sudah diprogram ya menggunakan NB Designer. Dan kemudian power supply-nya ini yang ada lampu hijaunya ya. Ini power supply DC 24 volt 5 ampere. Kemudian PLC-nya menggunakan PLC Omron Sysmex CP1L. Nah, di sini terhubung dengan sumber DC 24 volt, positif, negatif, dan ground. Kemudian ini channel 0 input, channel 1 input. Kemudian ini channel 100 output, 101 channel output. Nah, ini kemudian ada tambahan ya. Modul tambahan menggunakan AD041. Ini merupakan modul input analog ya. Pada AD041 ada 4 channel ya. Yaitu ini channel 1 terdiri dari 3 ini ya, VIN, IIN, COM, dan seterusnya seperti pada video penjelasan pertama kali kita. Kemudian modul AD041 ini terhubung dengan port expand dari PLC CP1L ini ya. Oke. Kemudian sebagai input analog kita menggunakan DC power supply GW Instek GPS 30. Kemudian ini sumber tegangan plus positif terhubung pada VIN AD041. Kemudian ini probe hitam sumber tegangan negatif terhubung dengan COM pada AD041. Oke. Yang pertama-tama kita akan coba ini dulu ya. Untuk menguji input output digital. Kita coba ini ya. Program kita nyalakan. Nah, ini nyala ya. Jika kita tekan tombol hijau ini, maka pada output PLC output digital ya, channel 100 pada port 0 sampai 4 akan menyala. Dan jika kita tekan tombol merah, nah, maka pada PLC channel 100 tadi mati. Dan antara HMI dan PLC terhubung ini ya dengan kabel LAN terhubung pada port Ethernet. Ini kabelannya terhubung dengan PLC dan pada HMI terhubung pada belakang HMI ya, di belakang. Input output digital berhasil ya. Ini input output digital sederhana. Kemudian kita akan lanjut ke input analog. Untuk input analog kita pindahkan dulu ya, HMI nya dekat power supply biar terlihat jelas pembacaan datanya. Ya, ini sudah saya dekatkan ya. Ini sudah kita dekatkan ya antara HMI dengan DC power supply GW Instek. Nah, pada DC power supply kan tadi udah terhubung pada AD041 yang ini ya, AD041 dihubungkan ke power supply. Oke, sekarang kita coba naikkan tegangannya.
Nah, untuk modul input analog AD041 hanya mentoleransi tegangan sampai dengan range 0 sampai dengan 10 volts. Ya, kita coba naikkan sedikit demi sedikit tegangannya ya. Ini tegangan 1 volt, terbacanya 589 ini ya pada HMI. Nah, untuk menyamakan data dari power supply dengan yang di HMI ini supaya bisa sama itu perlu program tambahan lagi yang namanya scaling. Nah, di scaling itu artinya supaya menyamakan dari input power supply sama yang ditampilkan pada HMI. Nah, mungkin untuk praktikum selanjutnya ya akan kita coba lakukan scaling agar output pada HMI sama dengan di keluaran dari DC power supply ke modul analog AD041. Oke, sekarang kita coba naikkan tegangannya menjadi 2 volt. Nah, ini pada 2 volt. Kita naikkan lagi. Ini 3 volt, terbacanya 1786. 3,1 volt, terbaca 1844. Kita coba tambah menjadi 6 volt. 6 volt terbaca 3594. Kita naikkan menjadi 8 volt. Nah, pada 8 volt terbaca 4836 data pada input analognya ya. Kita coba naikkan sedikit menjadi 9,5 volt, yaitu 5740. Nah, saya kira sudah cukup untuk praktikum kali ini tentang input output digital pada BLC dan juga input analog menggunakan modul tambahan yaitu modul AD041. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat bertemu pada praktikum selanjutnya.